Toladari. Saya Putri Bunga Suraja. Di sini kami akan mendiskusikan mengenai kasus kompensasi yang terjadi di Indonesia. Nah, kasus yang kita ambil ini yaitu kasus pada pemberian kompensasi perawat dan dampaknya terhadap kinerja profesional yang diberikan kepada pasien. Adapun latar belakang kenapa kita mengambil kasus ini itu karena adanya keluhan dari masyarakat yang merasa kalau perawat itu jutek, judes, terus kayak kurang profesional lah dalam melakukan pekerjaannya. Nah, apa sih definisi dari perawat itu sendiri? Jadi perawat itu merupakan tenaga profesional, tenaga kesehatan profesional yang lulus dari pendidikan keperawatan serta memiliki wewenang memberikan perawatan kepada pasien. Kayak dari definisi itu aja udah mewakilin ya kalau ya perawat itu harusnya emang punya sikap profesional, punya etika juga. Karena kalau misalkan perawat itu nggak punya profesional, nggak punya etika, pasti kan nggak akan terjalin hubungan yang baik antara semua pihak di dunia kesehatan, terutama rumah sakit itu tadi kan. Kalau misalkan hubungannya itu udah baik, pasti tujuannya itu tercapai. Tujuannya ya pasti kesembuhan pasien itu sendiri. Nah, hubungan perawat dan pasien ini sangat dibutuhkan demi terciptanya rasa kekeluargaan tersebut. Terkadang juga masalah dalam etik ini seperti adanya ketidakpuasan antara pasien dan perawat tersebut. Dan aku mau nambahin juga ya, di tahun 2022 advokasi BPJS itu mencatat 109 diskriminasi. 109? Tinggi loh ya, 109 diskriminasi. Seperti pemberian obat, terus pengguna BPJS itu dinonaktifkan, kayak gitu-gitu. Berarti emang masalah ini tuh bukan apa ya, kayak baru terjadi gitu. Emang kayak dari sananya, dari dulu-dulu itu emang udah ada kasus ini. Nah, maka dari itu kenapa kita mendiskusikan ini. Ya, itu juga jadi alasan kita ya. Terus juga pasti kan dari yang kita omongin dari tadi itu kan pasti muncul pertanyaan-pertanyaan ya, kayak kenapa sih perawat tuh kayak gitu, kayak nggak profesional lah, kayak etikanya kurang atau judes atau gimana. Terus apa faktor di balik itu? Pasti kan ada faktornya. Kenapa kok perlakuannya kayak gitu? Apa aja faktornya itu kita bakal cari tahu. Terus yang terakhir diskriminasi tadi ya. Kita juga bakal cari tahu atau membahas diskriminasi terhadap pasien BPJS dan umum itu yang dilakukan perawat itu seperti apa. Nah, dari kalian sendiri pernah nggak mengalami hal tersebut? Aku pernah. Waktu itu malam-malam kebetulan ada yang sakit kan. Kebetulan juga aku pakai BPJS. Nggak tahu kenapa ya, entah perawatnya itu capek atau apa, karena kan udah malam Iya. Kayak pelayanannya ya nggak ngenakin gitu, kayak judes, kayak ya seperti itu lah. Aku juga pernah ngalamin, tapi bukan ke judes kayak cerita kamu tadi ya, lebih ke menurut aku ya itu tuh kurang profesional gitu loh. Kayak lagi antri ngambil obat tapi pelayanannya ini lelet, terus kayak ngobrol sendiri sama perawat lain, cerita-cerita cekikikan, padahal yang di belakangku tuh antrinya tuh panjang banget. Bukannya mereka malah apa kayak satset gitu, malah ngobrol sendiri, cekikikan sendiri, ngobrol sendiri gitu. Kayak menurut aku kayak kurang profesional aja sih. Terus bikin agak kesel juga ya, nunggu lama tapi ternyata mereka kayak nggak serius gitu, agak kesel. Nah, dari cerita kan ternyata banyak juga loh yang pernah mengalami hal tersebut di luar sana. Ini kita mau itu ya, nunjukin ya bukti-bukti kalau emang Di luar sana ya banyak juga masyarakat yang mengalami. Berikut videonya. Perawat itu sombong dan cuek. Another stereotype adalah galak. Banyak perawat yang lebih judes dari dokternya, heran banget nih. Banyak perawat yang galak, judes. Nurse memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan pasien, also nurse, judes.
apa ya penyebabnya kok mereka kayak nggak profesional terus nggak beretika lah istilahnya. Faktornya mungkin gajinya kurang atau Iya. beban kerjanya yang berat atau apa gitu. Atau mungkin faktor budaya atau lingkungan. Iya. Ya kita kan nggak tahu ya lingkungannya itu kayak gimana. Terus apakah pasien kok ya sih kayak gini ya Ternyata mereka? sama tim rekan kerjanya juga loh. Oh ya? Ke pasien kok lebih galak sama kos atau mahasiswa kedokteran, apalagi di RSUD. Saya waktu kos pernah berantem sama perawat, cuma karena hal simple. Waktu itu saya duduk di nurse station, kelelahan sembari menulis status pasien. Menurut si perawat ini, kos mahasiswa tidak pantas dan tidak punya hak duduk di nurse station. Diusirlah saya akhirnya tidak banyak debat. Saya terpaksa menulis status di lantai. Sama dia disuruh pergi juga. Waktu itu karena kelelahan lepas tali emosi saya bentak dan suruh dia banyak berdoa. Saat pasien numpuk, perawatnya ngapain? Lagi live Instagram, kalau nggak gitu main HP cekikikan. Berkali-kali harus lari mondar-mandir ambil obat, ambil darah sendiri sembari nunggu pasien yang sedang gawat. Karena apa? Karena mereka nggak ada yang mau gerak. Mana sih jiwa manusiawi mereka? Saat saya jaga malam, lanjut besoknya, lebih dari 48 jam saya di rumah sakit, sedangkan mereka hanya hidup 3 shift dengan waktu istirahat. Udah gitu, tiap saya jaga malam, kursi saya diambil semua buat mereka tidur. Nah tadi kan kita sudah memaparkan nih dari sudut pandang masyarakat mengenai perawat dan kita juga udah ceritain pengalaman kita. Nah sekarang aku mau bacain mengenai pendapat yang mengatakan bahwa sikap perawat didasarkan pada yang pertama gaji yang mereka dapat, yang kedua itu beban kerja juga berpengaruh sama sikap yang mereka berikan kepada pasien. Terus yang ketiga itu senioritas di lingkungan kesehatan tuh ternyata emang seketat itu dan bahkan bisa mempengaruhi psikologis mereka. Nah yang terakhir itu penghargaan atau respect. Ini bisa jadi kayak mungkin di rumah sakit itu kurangnya respect kepada perawat dari pasien maupun dari atasan yang kita juga tidak tahu. Ya ternyata memang ada faktor kompensasi itu tadi, ada faktor gaji yang menyebabkan perilaku perawat itu tidak profesional atau bahkan tidak beretika. Selain itu, kita juga akan memaparkan hasil penelitian yang mendukung kasus yang kita ambil. Oke, yang pertama, hasil penelitian menunjukkan bahwa responden yang puas dengan gaji sebagian besar memiliki motivasi kerja positif dan negatif. Dapat disimpulkan bahwa ada hubungan gaji dengan motivasi kerja perawat. Yang kedua adalah hasil temuan peneliti dalam penelitian ini bahwa sebagian besar menunjukkan perawat kurang puas terhadap bonus yang diberikan oleh pihak rumah sakit, di mana hasil jawaban pada kuesioner ditemukan bahwa sebanyak 68,4% perawat mengatakan tidak setuju dengan bonus yang diterima. Dengan kata lain, perawat merasa bonus yang diberikan oleh pihak rumah sakit tidak sesuai dengan harapan perawat. Bonus yang diberikan oleh pihak rumah sakit adalah berupa uang jaga malam sebesar kurang lebih 200.000 per bulan. Nah selain itu kita juga sudah mendiskusikan ya strategi apa saja sih yang bisa dilakukan untuk mengurangi atau setidaknya menyelesaikan masalah ini biar ketemu jalan tengah gitulah antara dua belah pihak. Nah strategi yang pertama yaitu meninjau lebih lanjut baik jumlah maupun sistem penggajian yang ada dan memperbaikinya menjadi lebih memadai dan lebih terkendali. Yang kedua, survei gaji. Perlu untuk melakukan survei gaji untuk mengetahui besarnya pasaran gaji untuk perawat dan dilakukan patokan gaji yang sesuai. Jadi harus ada standar lah, harus ada survei gitu loh. Ini kan kita udah memaparkan strategi atau rencana jangka panjangnya. Untuk solusi atau rencana jangka pendeknya itu dapat dilakukan dengan negosiasi gaji, kayak menjalin atau
berkomunikasi mengenai negosiasi gaji antara rumah sakit dan perawat terkait. Ada juga kalau misalkan perawatnya itu mencari tambahan di klinik lain juga bisa ya. Itu menyelesaikan juga. Dan yang terakhir yaitu mencari rumah sakit atau institusi yang menawarkan program insentif atau bonus untuk kinerja yang baik. Selanjutnya kami akan membacakan hasil penelitian kompensasi perawat. Pada jurnal yang pertama yakni berjudul Faktor yang berhubungan dengan motivasi kerja perawat, pelaksanaan di ruang rawat inap RSUD Dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur tahun 2023. Hasilnya yakni yang pertama ada hubungan kerja dengan gaji, motivasi kerja perawat, pelaksanaan di ruang rawat inap RSUD Dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur dengan P-value 0,001. Yang kedua, ada hubungan bonus dengan motivasi kerja perawat, pelaksanaan di ruang rawat inap RSUD Dr. Zubir Mahmud Kabupaten Aceh Timur dengan P-value 0,001. Dan yang terakhir, ada hubungan tunjangan dengan motivasi kerja perawat, pelaksanaan di ruang rawat inap RSUD Dr. Zubir Muhammad Kabupaten Aceh Timur dengan P-value 0,006. Nah, selanjutnya kami akan membacakan dengan penelitian isu gaji perawat kecil, implementasi terhadap kinerja profesional perawat di Indonesia. Dalam rangka ini menanggapi isu gaji atau upah yang rendah yang dihadapi oleh perawat, dapat disimpulkan bahwa masalah ini memiliki dampak yang signifikan terhadap motivasi kerja dan kinerja perawat dalam memberikan pelayanan kesehatan. Gaji yang tidak memadai dapat menghambat tingkat profesionalitas perawat dengan potensi berdampak negatif pada kualitas layanan kesehatan yang disediakan oleh masyarakat. Sebagai saran atau langkah ini, pembentukan tim monitoring penerapan program untuk prestasi kerja yang baik dan punishment yang tegas untuk yang kurang disiplin. Nah, pada penelitian yang terakhir dengan judul jurnal analisis faktor-faktor yang terkait dengan kinerja perawat di rumah sakit. Dari jurnal tersebut mendapatkan hasil bahwa faktor-faktor yang berkaitan dengan kinerja perawat di rumah sakit, utamanya di Mega Buana Kota Palopo, dapat disimpulkan bahwa faktor sikap, faktor keterampilan, dan faktor kompensasi juga dengan faktor beban mempunyai hubungan dengan tingkat kinerja perawat di rumah sakit tersebut. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan keperawatan, perawat diharapkan terus memperbaiki sikap dan keterampilan mereka. Selain itu, rumah sakit disarankan untuk mengadakan pelatihan secara rutin guna meningkatkan keterampilan perawat yang sempat terhambat oleh pandemi COVID-19. Selain itu, pihak rumah sakit juga sebaiknya menyesuaikan jumlah perawat dan jumlah pasien untuk menangani beban kerja yang tinggi dengan mengadakan kegiatan penyegaran seperti family gathering atau memperketat kekompakan tim. Selain itu, pemberian gaji dan upah lebih baik diharapkan dapat meningkatkan motivasi kerja, kesehatan, dan melakukan tugas-tugas yang bertanggung jawab. Selain itu, kita juga akan membacakan mengenai kasus yang terjadi dari artikel-artikel mengenai perawat dan kompensasi. Berita yang pertama yaitu 27 perawat dipecat, tawarannya cuma kompensasi. Sebanyak 27 perawat dipecat di RS Camata Sahidya mengaku bahwa hanya ditawari sejumlah uang sebagai kompensasi. Hal tersebut menurut mereka tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Sedangkan menurut Anwar, Ketua SPSI Vaskes Kota Batam mengatakan bahwa di antara mereka sudah bekerja 20 tahun lebih. Mereka rata-rata sudah permanen dan mengabdi di perusahaan hingga puluhan tahun. Pemberian kompensasi itu dianggap sebagai penghinaan terhadap pengabdian mereka. Anwar juga mengatakan bahwa 27 perawat yang di PHK sepihak oleh RS
Kecamatan Sajidya tersebut tidak mau menerima uang dalam bentuk apapun dari manajemen. Sebab yang dituntut teman-teman kami di sini hanyalah pekerjaan mereka. Mereka tidak menginginkan uang, apalagi jumlahnya yang tidak seberapa. Kemudian pada berita yang kedua akan dibacakan oleh rekan saya. Yang kedua beritanya yakni kesenjangan gaji perawat berpengaruh terhadap kualitas kinerja perawat. Perawat sebagai tenaga kesehatan memiliki peranan penting dalam penilaian kualitas sebuah rumah sakit. Perawat seringkali dibebani dengan tugas yang begitu banyak dan harus bertanggung jawab atas banyak pasien. Tugas perawat yang banyak rupanya tidak sesuai dengan gaji yang diberikan oleh rumah sakit. Hal ini menyebabkan ketidakpuasan perawat terhadap pekerjaan dengan pengaruh terhadap penurunan kualitas kinerja perawat. Penulisan artikel ini dibuat dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam apa yang dirasakan oleh perawat, sekaligus meluruskan dari penyebab ketidakramah sikap perawat dan pemberian kompensasi yang tidak sesuai memiliki pengaruh besar terhadap kualitas kinerja perawat. Hal itu mengutip dari kata data bahwa upah minimum provinsi perawat terkecil menyentuh Rp1.810.000 untuk provinsi daerah istimewa Yogyakarta, dan upah minimum tertinggi dicapai oleh provinsi DKI Jakarta sebesar Rp4.416.000. Padahal menjadi seorang perawat memiliki resiko tinggi karena berhadapan dengan penyakit, mulai dari penyakit ringan hingga penyakit yang berbahaya dan dapat ditularkan. Perawat ikut mempertaruhkan keselamatannya untuk ikut serta dalam memajukan kesehatan di Indonesia, tetapi tidak diberikan kompensasi yang sesuai dengan hal ini. Nah, selanjutnya kita juga mau berdiskusi tentang peran pemerintah selama ini tentang gaji perawat itu kayak gimana sih? Kalau kamu sendiri tahu nggak kayak peraturan pemerintah yang mengatur tentang kompensasi perawat? Kalau aku sendiri sih kayak belum dengar ya, kayak kebijakan atau peraturan dari pemerintah sendiri tentang kompensasi perawat ini. Yang selalu diagung-agungkan tiap pemilihan presiden atau pemilihan kepala daerah itu kan pasti ya nggak jauh-jauh dari guru lah, petani, padahal tenaga medis juga perlu untuk diperhatikan kesejahteraannya. Terus kalau kamu sendiri gimana pendapat kamu? Mungkin kalau di undang-undang ada pasalnya tentang hal itu, tentang kesejahteraan tenaga medis tersebut. Cuma ada peraturan di undang-undang, tapi kayak implementasinya itu kayak belum tepat gitu ya. Terus ini ada beberapa undang-undang yang sudah mengatur tentang kebijakan kompensasi di dunia medis itu harusnya seperti apa. Nah, yang pertama itu peraturan pemerintah nomor 28 tahun 2024 yang mengatur bahwa kesejahteraan tenaga medis dan juga tenaga kesehatan diantaranya yang pertama, tenaga medis dan tenaga kesehatan berhak untuk mendapatkan gaji atau upah atas imbalan atau jasa yang layak terhadap kinerjanya. Yang kedua, ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman perhitungan pemberian gaji atau upah, imbalan jasa, dan tunjangan kinerja diatur dengan peraturan menteri. Jadi memang ada aturannya, undang-undangnya itu juga ada, tapi kenyataannya nggak sejalan dengan apa yang dikatakan dalam undang-undang itu. Terus selain itu juga ada undang-undang lainnya. Selain itu juga ada undang-undang PP nomor 28 tahun 2024, yakni ada beberapa peraturan terkait tenaga kesehatan, diantaranya Undang-Undang nomor 36 tahun 2014 tentang tenaga kesehatan. Selanjutnya Undang-Undang nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan juga. Dan yang terakhir peraturan pemerintah nomor 25 2024
dulu undang-undangnya ada, tapi implementasinya aja ya yang bermasalah. Terus ada lagi pasal-pasal yang menyatakan tentang kebijakan kompensasi untuk tenaga medis. Yang di sini ada pasal 725 ayat 1 yang diberikan dengan mempertimbangkan jenjang pendidikan, kompetensi, keahlian atau spesialisasi dan masa kerja sebagai tenaga medis atau tenaga kesehatan. Dan yang terakhir yaitu beban kerja. Dan yang kedua yaitu pasal 726 ini menjadi dasar bahwasanya perlu ada sistem penggajian di rumah sakit atau lebih kita kenal sebagai remunerisasi, yaitu berdasarkan atas keputusan normalnya akomodasi pasal 726. Juga ini kan masuk ke pemerintahan baru ya, eranya Pak Prabowo. Nah ini mungkin bisa juga memberikan harapan tentang ya perubahan. Mestinya kan pemimpin baru pastinya ada kebijakan baru, ada peningkatan ya. Harapannya semoga di kepemimpinan yang baru ini perawat terutamanya itu lebih sejahtera lah bukan hanya dalam gaji ya, tapi juga beban kerjanya, lingkungannya juga. Terus kemudian Pak Prabowo juga ada makan siang gratis. Nah itu kan pasti juga nggak asal-asalan kan memilih menu itu, pasti juga perlu kontribusi dari tenaga medis itu kan Tentang gizi ya, tentang gizi. Jadi semoga ini bisa menjadi awal yang baik bagi para tenaga medis, utamanya perawat. Tenaga medis ini kan sebagai garda terdepan ya, kalau misalkan apalagi menyangkut nyawa gitu. Mereka sebagai garda terdepan harusnya sudah sejahtera, apalagi dalam kompensasinya, apalagi beban kerja tanggung jawabnya juga besar. Terutama kayak tahun baru itu kan mereka, kita kalau pegawai biasa lah bisa libur, terus hari raya juga pasti cuti, terus ada kayak gitu. Sedangkan kalau di dunia kesehatan itu nggak bisa, bahkan saat ya mereka juga mengorbankan kehidupan mereka sendiri, terlepas dari beban kerja dan juga kompensasi yang diberikan, itu juga harus diperhatikan. Kalau bayangin kalau misalkan hari-hari penting seperti tahun baru atau hari raya, terus tenaga medisnya ikutan libur gitu kan, pasti chaos banget. Iya, chaos banget kan. Jadi itu sih salut ya atas pengorbanannya. Tapi selain itu masyarakat juga perlu untuk diberi edukasi, karena kebanyakan orang itu memikirkan oh sekolah di kesehatan gajinya pasti gede, oh sekolah di kesehatan pasti anaknya orang kaya gitu. Padahal kan nggak selalu, itu kan mungkin berlaku buat dokter ya, tapi kalau perawat kan beda lagi. Mereka sekolahnya juga mahal, tapi ternyata setelah bukti-bukti dan juga video yang sudah kita paparkan sebelumnya itu membuktikan kalau memang tidak sebanyak itu ya, tidak ya sebanyak yang kita kira lah. Aku sendiri juga awalnya mikir kayak oh tenaga medis, oh masuk dunia kesehatan pasti anaknya orang kaya, pasti ya iya, ternyata enggak ya. Apalagi tekanan dari senior, seperti yang kita tahu kan berita akhir-akhir ini tentang koas ya, itu kan juga membuktikan bahwa senioritas di dunia kesehatan itu ternyata masih tinggi ya, kayak gila banget gitu. Selain itu juga ternyata ada yang namanya perawat TKS. Nah TKS ini kepanjangan dari tenaga kerja sukarela. Nah sedangkan definisi dari TKS sendiri merupakan suatu kegiatan individu yang meluangkan waktunya secara sukarela agar bisa bermanfaat bagi orang lain tanpa mengharapkan apapun. Sedangkan perawat TKS ini merupakan perawat yang telah terdaftar di sebuah negara yang memberikan pelayanan kesehatan secara sukarela untuk sebuah organisasi,
swasta. Ternyata ada ya perawat PKS gitu, perawat sukarela. Belum tahu aku. Ya mereka yang memiliki jiwa empati yang tinggi, meluangkan waktunya untuk bekerja secara sukarela tanpa mengharap imbalan apapun. Nah, dalam penelitian yang saya temukan juga, ini memperoleh hasil bahwa perawat TKS ini memiliki motivasi mengapa mereka melakukan Cara suka. ya kenapa sih kok sukarela, kan sekolah mahal-mahal terus melakukan itu non sukarela, ternyata mereka punya motivasi loh. Nah ini motivasinya diantaranya ingin menambah ilmu pengetahuan, menambah pengalaman, memilih menjadi perawat TKS daripada tidak bekerja dan menambah teman baru. Jadi mereka ini yang istilah kasarnya daripada gak kerja mending jadi perawat TKS aja gitu. Biar seenggaknya kalau memang nggak digaji kan bermanfaat bagi orang lain. Selanjutnya untuk menambah teman baru tadi, dan mereka para perawat TKS ini juga memiliki harapan. Harapan yang pertama yaitu mereka berharap ada perhatian dari pihak rumah sakit dan berharap perhatian dari pemerintah. Seperti yang sudah kita dapatkan tadi ya, undang-undangnya terus peraturannya dari pemerintah itu sudah ada, tapi nyatanya Masih belum diperhatikan. ya implementasinya sampai sekarang itu mereka mengharap perhatian dari pemerintah, kemudian juga perhatian dari setiap individu. Jadi maksudnya setelah mereka melakukan pelayanan perawatan terhadap pasien itu mereka mengharapkan pastinya lebih dihargai ya, lebih dihargai lah sama pasien, terus lebih dihargai juga jasanya oleh pemerintah, masyarakat, itu yang mereka harapkan. Selain itu saran untuk institusi pelayanan kesehatan yang pertama yaitu membuat suatu kebijakan dengan memberikan imbalan kepada perawat TKS atau tindakan keperawatan yang telah dilakukan. Sedangkan buat organisasi yaitu Ini loh, sedangkan bagi organisasi profesi keperawatan ini untuk memberikan kontribusi terhadap kesejahteraan TKS, dan bagi pemerintah daerah kota agar memberikan kontribusi untuk kesejahteraan perawat TKS dengan menetapkan upah perawat TKS. Jadi sebenarnya yang mereka harapkan itu cuma keadilan aja ya. terus respect Ya, Pak, lebih dari itu. ya, jadi bukan hanya sekedar aku perawat udah kerja buat pasien, ayo kasih aku gaji yang banyak gitu, enggak. Mereka ternyata mengharapkan itu tadi yang pertama ya, respect, terus pengakuan juga. Nah, itu tadi diskusi tentang kasus kompensasi yang kita ambil, yaitu kasus kompensasi pada perawat. Semoga diskusi ini bisa memberikan manfaat bagi ya. Jadi itulah hasil diskusi mengenai kasus kompensasi perawat yang kita diskusikan. Kita sudah memaparkan latar belakang, juga alasan kenapa kita mengambil topik ini, juga pro kontra yang tadi sudah kita sebutkan, kemudian strategi dan solusinya. Terima kasih atas perhatiannya dan terima kasih sudah menonton sampai akhir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.